Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirzky Husni Amalia, absen 19 dari kelas 3 HD4 AKM. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 4, yaitu penyelesaian kasus perusahaan simulasi. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus melihat dulu apakah settingan Windows kita itu sudah rupiah atau belum. Caranya itu lihat di control panel. Kemudian di clock and region, di region, di additional setting, kemudian di currency. Nah, ini punya saya sudah rupiah, jadi tinggal oke. Kalau belum, eh, gan, kalau belum rupiah ganti ke rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan mengisikan identitas perusahaan. Kita create, ini kita next, kemudian company name-nya kita isikan namanya the electorate. Listriknya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian alamatnya Jalan Mantur Goa Malang. Phone numbernya 0341. Fax nomornya dan email addressnya admin electrowrite.com. Kemudian kita klik next. Kemudian current financial year-nya kita masukkan tahun 2022. Last month financial year-nya Desember. Kemudian conversion-nya kita pilih Januari. Number of accounting period-nya 13. Kemudian kita cek Januari, tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Desember 2022. Oke, kemudian kita next. Ini kita pilih yang pertama, kita next. Industri classification-nya kita pilih all. Type of business-nya kita pilih clothing retail. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Saya akan pilih di kita bikin folder baru. Ini kita save, kemudian kita klik next, kemudian kita klik comment center. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan atur setup preferensinya. Kita pergi ke setup preference, kemudian di sistem ini idle in multiple currency-nya kita centang. Kita oke ini. Kemudian di Windows-nya automatically check spelling-nya ini kita hilangkan check-nya. Kemudian di sales-nya ini from duplicate-nya kita centang. Kemudian di terms-nya ini kita ubah. Payment is due-nya kita ubah menjadi in given of this. Diskon day-nya kita masukkan 10, balance to day-nya 30. Diskon early payment-nya 1%, 1%. Kemudian sudah kita oke. Kemudian di purchase kita from duplicate-nya kita centang, kemudian terms-nya seperti tadi kita ubah. Payment is due-nya kita ubah menjadi in a given of day. Diskon days-nya 10, balance today-nya 30, kemudian diskon for early payment-nya 1%. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita OK. Oh, sebelum itu instruksinya kalau kita mau memiliki password, kita bisa ke security, user ID, kemudian klik new, kita masukkan user ID kita yang baru. Saya ulangi ya passwordnya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti ini kita kalau mau masuk nanti kita akan masukkan user ID yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan mengubah currency-nya yang awalnya
Ini kita pilih yang lokal, yang awalnya ringgit kita ubah menjadi rupiah. Ini currency code-nya kita ganti IDR ini. Indonesia rupiah. Kemudian currency simbolnya kita ganti RB. Kemudian native number formatnya kita ubah menjadi before currency symbol. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan berubah menjadi rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah price levelnya. Kita masuk ke list, ke custom list and field name di price level. Kemudian nama price level ini kita isi UTR. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan menyusun daftar akun. Yang pertama kita pergi ke comment center, ke account, kemudian ke account list. Nah, di sini kita akan mengubah akun bawaan dari APSS diubah menjadi akun-akun disesuaikan dengan di susunan daftar akun dan neraca saldo yang ada di modul.
Setelah semuanya sudah sesuai dengan list akun yang ada di modul, kita akan menyusun keterkaitan akun atau link account. Caranya di setup, link account, di account, and begin account. Kemudian equity account for historical balancing-nya itu historical balancing, bank account for and deposit funds-nya kita ubah menjadi akunnya kas kecil. Yes. Kemudian account for currency gain loss-nya itu currency gain loss. Oke, setelah itu kita selanjutnya yang sales account. Yang sales account, asset account for tracking receivable-nya, piutang dagang, bank account for customer receivable-nya ini kas di bank. Kita ganti kas di bank. Kemudian ini pendapatan ongkir, I charge freight on sale income account for freight-nya pendapatan ongkir. Attract deposit collect from liability account for customer depositnya ini kita hilangkan centangnya. I give discount for early payment, expense or cost of sales account for discount ini kita ganti jadi diskon pembelian. Kita ganti jadi diskon penjualan. Ini. Kemudian I assess income account for late charge-nya kita ganti. Oh, tidak usah. Benar pendapatan dan keterlambatan. Kemudian kita link account yang purchase. Liability account for tracking payables-nya, hutang dagang, bank account for paying bills-nya, kas di bank. Kemudian ini kita hilangkan centangnya. Expense or cost of sales account for freight ini kita ganti ke biaya pengiriman pembelian atau ganti ke biaya angkut. Kemudian I track deposit paid to supplies ini kita hilangkan centangnya. IP ini juga. Kemudian expense or contract account for discount kita ubah menjadi diskon pembelian. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan menyusun kode pajak. Di list, pilih text code. Kemudian untuk text code ini semua akan kita hapus kecuali yang non-taxable. Klik kanan, delete. Kemudian kita tambahkan kode pajak yang baru, yaitu text code-nya PPN. Ini deskripsinya PPN 10%. Kemudian text type-nya yaitu goods and service tax. Type-nya ini 10%. Tidak usah. Kemudian link account for tax collect-nya kita ubah ke PPN keluaran. Yang ini link account for tax paid-nya kita ubah ke PPN masukkan. Kemudian kita oke. Kemudian kita akan menyusun atau mencatat saldo awal sesuai dengan susunan daftar akun dan neraca saldo yang ada di modul. Yang pertama kita ke setup, ke balance, kemudian account opening balance. Dan kita isi sesuai dengan yang ada di modul tadi. Untuk yang kas di banknya itu 74.530. Kemudian kecilnya 10. Ininya 18.600. Kemudian CKP-nya
Kemudian jika sudah sesuai, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat card list daftar mitra perusahaan. Yang pertama kita ke comment center, card file, card list. Kemudian kita klik new. Untuk yang pertama yaitu customer atau pelanggan yang pertama itu CV Red Devils. Kemudian kita masukkan alamatnya di Jalan Semeri 02 Malang. Oke, kemudian ID-nya ini kita masukkan C001. Kemudian kita masukkan NPWP-nya di tax ID number-nya ini itu 1.692 strip 713.2.12. Kemudian kita kliknya lagi, kita tambahkan lagi customer kedua yaitu Rain Food and Ternity. ID-nya C62. Alamatnya di Jalan Bengawan Solo 45 Kota Batu. Kemudian di selling details di tax ID number kita masukkan NPWP-nya itu 199 strip 763.2. Oke. Nah, kemudian kita kliknya lagi, kita akan memasukkan mitra perusahaan yang pemasok atau supplier. Namanya yaitu CV Bintang Samudra. Ininya S01, alamatnya di Jalan Jalak Gading 25 Malang. Kemudian kita klik new lagi untuk yang baru yaitu Petit Bijou Tekstil. Alamatnya di Jalan Perusahaan 105 Malang. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan persediaan barang dagang. Yang pertama kita di comment center di inventory, item list, kemudian kita klik new, kita masukkan item number-nya yaitu JL01, nama barangnya, dan seal. Dan ini kita klik centang. Kemudian cost of sales akunnya kita masukkan akun pembelian barang dagang. Ini penjualan barang dagang, kemudian asset account for item inventory-nya yaitu di persediaan barang dagang. Kemudian ini item details-nya tidak usah kita isi, buying details-nya di buying unit of measure kita isikan unit, text code-nya kita isikan PPN, selling details, selling unit of di selling detail, selling unit of measure-nya kita masukkan unit. Kemudian text code-nya BPN, best selling price-nya kita masukkan harga per unitnya 100. Kemudian ini kita kosong. Kemudian kita klik new untuk barang yang kedua yaitu kita masukkan item numbernya dulu. Nama barangnya wine breaker. Kemudian kita di bagian details langsung ini text code-nya sudah, selling details-nya, best selling price-nya kita ubah ke 150, kita 0, dan kita klik new lagi, kita tambahkan lagi AC 001, nama barangnya snapback. Kemudian kita pilih details, di selling details, best selling price-nya kita ubah jadi 50. Level B-nya ini kita nolkan semuanya. Kemudian klik OK.
Selanjutnya, kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang di setup, balance, customer balance. Di ini, kita add sales. Kemudian kita tap saja. Termsnya kita masukkan 1%, 10, netto 30. Invoice-nya S 31125. Untuk tanggalnya tanggal 25 bulan 11 2022. Customer PO-nya kita lewati. Ini memonya kita isi piutang CV Red Devils. Kemudian ininya kita masukkan 12 juta 25. Ininya teksturnya BPN. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk ini kita run yang customer selanjutnya. Maksudnya untuk daftar piutang selanjutnya yaitu run to entry. Kemudian kita add sales, tetap saja. Invoice-nya kita masukkan S 231123. Tanggalnya tanggal 23 bulan 11 tahun 2022. Customer pay-nya kita lewati. Ini kita isi memonya piutang print to eternity. Untuk total input text 475, text code-nya BPN. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita akan memasukkan daftar saldo hutang dagang. Kita ke setup, kita ke balance, kita ke supplier balance. Kemudian yang pertama yaitu CV Bintang Samudra. Kita add purchase, kita tap saja. Kita masukkan PO-nya BS 00158. Kemudian tanggal 28 bulan 11 tahun 2022. Supplier invoice-nya S 0015. Kemudian memonya kita isikan hutang CV Bintang Samudra. Total hutangnya itu sebesar 13. Dan ini kita text-nya BPN. Kalau sudah, kita record. Kemudian untuk yang selanjutnya itu Petit Biju Tekstil, kita add purchase, kita langsung tap saja. Kita masukkan nomor PO-nya. Nomor PO-nya 2311 red penjualan. Tanggalnya tanggal 29 bulan 11 tahun 2022. Supplier invoice-nya 2311 penjualan. Untuk memonya kita isikan hutang Petit Biju Tekstil. Total include total hutangnya 5790. PP. Masukkan PPN. Kemudian kita record. Oke, pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan mengisikan saldo awal untuk persediaan. Yang pertama kita ke inventory, kita ke count inventory. Untuk countednya pertama kita isikan 125. Untuk snapback itu 25. T-shirt-nya 125. Windbreaker-nya 75. Kemudian kita sudah kita adjust inventory, saja kita continue, kita ke opening balance. Nah, untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 29 bulan 11 tahun 2022. Kemudian unit cost-nya ini kita isikan untuk ini 50.000, ini 100, kemudian ini 150. Kalau sudah, kemudian kita klik record. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi. Untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian pada tanggal 3 Desember itu kepada Petit Biju Tekstil. Untuk langkah yang pertama yaitu enter purchase. Kemudian suppliernya kita masukkan
yaitu Petit Bijou Tekstil. Kemudian kita ubah dulu layoutnya karena ini pembelian barang dagang, maka kita pilih yang item. Kemudian kita klik OK. Purchase-nya kita masukkan P221209, date-nya tanggal 3 Desember 2022. Software invoice-nya tidak ada. Ini kita ubah tanggal 3 bulan 12 tahun 2022. Kemudian ini kita masukkan 12. Itu membernya itu snapback aja nomor 1. Listnya 40.000. Terminal ini in given of days, diskon daysnya 10, balance daysnya 30, diskon early pay-nya 100%. Artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari pertama, maka akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Tanggalnya 540 BPM. Oke, jurnal menu kita isi pembelian. Kemudian kalau sudah kita klik record. Selanjutnya pada transaksi yang kedua itu transaksi tanggal 4 Desember, yaitu transaksi pembayaran sebagian dari transaksi tanggal 3. Karena ini transaksi pembayaran, maka kita ke purchase register. Kemudian kita melakukan pembayaran kepada Petit Bijou Tekstil ini. Kita ke open bills ini. Kemudian kita klik pay bills. Tipnya kita masukkan tanggal 4 Desember 2022. Kita melakukan pembayaran 45. Betul. Ini rekennya otomatis. Nih, kita pilih yang ini karena kita akan membayar transaksi pembayaran. Kita akan membayar transaksi pembelian pada tanggal 3 Desember. Maka kita pilih yang ini, kemudian akunnya kas di bank. Sudah kita record. Kemudian sisa hutangnya sebesar 594.000 kepada Petit Bijou Tekstil. Sebelumnya tadi saya lupa memasukkan daftar barang dan jasa untuk yang jasa sabun. Langsung saja kita masukkan, kita kasih item numbernya SP, namanya jasa sabun. Kemudian ini kita klik centang pembayaran detailsnya. Ini bisa reimburse-nya. Kita masukkan nol semua karena di modul tidak ada keterangan berapa rupiahnya. Untuk transaksi selanjutnya itu ada faktur penjualan. Nah, ini berarti kita melakukan transaksi penjualan kepada Rento Eternity. Langsung saja kita ke sales, enter sales, kemudian customer-nya kita masukkan Rento Eternity, layoutnya sudah, kemudian invoice-nya kita masukkan dulu, S231201 tanggal 2 Desember tahun 2022. Terus tandanya ada, ini kuantitinya 12. Item numbernya itu SP ya, jasa sabun. Harganya 20.000. Karena ini lunas berarti terusnya COD. Kita ganti jurnal. Kita lihat jurnalnya. Utang dagangnya bertambah dan keluaran. Oke, kemudian kita record.
Untuk transaksi selanjutnya itu transaksi penjualan lagi, transaksi penjualan kepada CV Retails. Tentu saja kita klik ke sales, enter sales, kemudian customer-nya kita pilih CV Retails, layoutnya item, ini terms-nya 1/10 sudah benar, invoice-nya kita masukkan S231260. Ini benar tanggalnya. Kemudian ini ship-nya kita masukkan barangnya apa saja yang dibeli. Ini ada t-shirt. T-shirt itu ini CL harganya 120. Kemudian ada lagi 10 unit linebacker. Harganya 180. Kemudian ada lagi 10 unit snapback. Harganya 55. Ya sudah, ini termasukkan penjualan. 1.200, 1.200. Oke, ini sudah sesuai. Lihat jurnalnya. Ini piutangnya bertambah. Kita melakukan penjualan, kemudian persediaan barang dagangnya berkurang. Oke, kita record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian. Kita ke purchase, ke enter purchase, kemudian kita pilih suppliernya itu PT Petit Picu Tekstil, kemudian ini termsnya 1/10 N/30. Tanggalnya tanggal 3 Desember. Kemudian yang dibeli itu kuantitinya 12. Itu nomornya snapback. Ini 45, 40. Kemudian kita ganti pembelian. Kan, nah 94 sudah sesuai, kemudian kita record. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pembayaran atas pembelian yang tadi. Langsung saja kita ke purchase register, kemudian kita pilih yang ini tadi. Benar ini. Kita klik pay bills, kemudian tanggalnya kita masukkan benar 4 Desember 2022, uangnya sebesar 45.000. Ini namanya kita ganti pembayaran. Ini kita tap. Baik, sudah sesuai. Kemudian kita akan record, klik record. Jadi hutangnya akan berkurang menjadi sebesar Rp549.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan kepada CV Red Devils. Kita ke sales, kita enter sales, kemudian customer-nya kita pilih CV Red Devils, invoice-nya kita masukkan S231209, tanggal 5 Desember 2022. Customer-nya tidak ada, kita kosongi, kuantitinya sebesar 20. Barangnya kita pilih yang atas ini, harganya 120. Kemudian terus CV Devils, jurnal menunya ini kita ganti penjualan. Totalnya 2.400.000, PPN-nya 240, jadi totalnya 2.640. Kita cek terlebih dahulu. Piutang dagang benar, persediaan barang dagang. Oke, sudah benar. Kemudian kita klik record. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi bukti kas keluar. Kita ke banking, kemudian kita spend money karena merupakan kas keluar. Kita masukkan ininya tanggal nomornya nomor 1 BKK 2320. Kemudian tanggalnya tanggal 1 Desember 2022. Tagihannya sebesar, ini merupakan tagihan
pembayaran listrik sebesar 350.000. Menunya kita kasih tulisan pembayaran tagihan listrik. Punya yaitu akun 1.200 biaya telepon dan listrik sebesar 350. Benar, karena ini tidak ada pajaknya, maka pilih yang non tax. Itu sudah sesuai. Kita cek dulu. Kas di banknya kredit, biaya teleponnya di debit. Kemudian oke, kemudian kita record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran kas kecil untuk pembayaran pajak kurang bayar. Ini akunnya, ini kita ganti dulu ke kas kecil, kalian cekuinya ini kita ganti 14 IKK berarti terus tanggalnya tanggal 5 Desember 2022. Oh, ini maaf, ini salah, bukan 14 tapi 8. Semuanya sebesar 80.000. Memonya kita tuliskan pajak kurang bayar. Pajak kurang bayar. Untuk akun kreditnya kita gunakan utang pajak penjualan barang jasa sebesar 80.000. Oke, sudah sesuai totalnya. Totalnya 80.000. Ininya kas kecil, karena ini pengeluaran kas kecil. Kita cek terlebih dahulu di jurnalnya. Kas kecilnya berkurang sebesar 80.000. Utangnya juga berkurang. Oke, kemudian kita record. Selanjutnya, transaksi selanjutnya itu transaksi bukti kas keluar. Nah, untuk ini kita gunakan kas di bank. Kemudian cekuinya nomor 14, BKK 2312, tanggalnya tanggal 24 Desember tahun 2022, sebesar 7.500.000. Gunakan untuk pembayaran gaji diterimakan kas ke karyawan. Ditulis aja pembayaran gaji cash karyawan. Akun yang kita gunakan itu akun 61.800. Akun biaya gaji dan upah sebesar 7.500.000. Karena ini tidak ada pajaknya, jadi pajaknya non taxable. Totalnya 7.500.000. Kita cek jurnalnya. Kas di bank berkurang, kas di bank di kredit, biaya gaji dan upah di debit. Kasnya berkurang 7.500.000. Bebannya bertambah 7.500.000. Oke, kemudian kita record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu bukti memorial untuk keperluan biaya admin bank dipotong dari rekening bank. Maka kita akan ke comment center account, di record journal entry, jurnal ini kita masukkan nomor 15 IM 321. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2022. Memonya di biaya admin bank dipotong dari rekening bank. Kemudian untuk akun yang pertama yaitu akun biaya admin. Itu nih, sebesar 75.000. Kemudian kedua yaitu pendapatan bunga. Nih, pendapatan bunga sebesar 50.000 untuk kreditnya. Kemudian biaya admin akan dipotong dari rekening bank. Berarti ini kas di bank sebesar sisanya 25.000. Nah, pastikan atas salesnya 0. Karena ini tidak ada pajaknya, maka teksnya kita pilih yang non taxable. Kita cek terlebih dahulu. Di admin bank 75.000, pendapatan bunga 50, kas di banknya 25. Kita klik OK, kemudian kita klik record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu bukti memorial persediaan. Ini penghapusan satu buah receipt karena rusak. Kita isi dulu generasionalnya, nomor bukti memorialnya 17 IM 2312, tanggal 30 Desember 2022. Keterangannya menghapus satu buah receipt karena rusak. Pilih yaitu akun
biaya operasional lain-lain sebesar itu biaya berapa? Sebesar 100.000 pada persediaan barang dagang sebesar 100.000. Nah, karena ini tidak ada pajaknya, maka teksnya kita isi non taxable. Kemudian kita lihat jurnalnya, biaya operasional lain-lain sebesar ini, persediaan barang dagang. Oke, kemudian kita record. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bukti memorial asuransi untuk membebankan asuransi dan sewa. Langsung saja ini kita isi 16 BM 2012, tanggalnya tanggal 30 Desember 2022. Memangnya membebankan asuransi dan sewa Desember 2022. Akunnya yaitu akun biaya asuransi sebesar 1.275.000 dan sewa biaya sewa sebesar 2.130.000. Untuk kreditnya yaitu kas di bank sejumlah ini 3.405.000. Karena tidak ada budgetnya, maka teksnya non teks kita isikan non taxable. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Kemudian selanjutnya yaitu bukti memorial penyusutan peralatan. Ini kita isikan dulu BM tanggal 30 Desember 2022. Memangnya keterangannya disusutkan untuk 1 bulan sebesar 1.318.750. Punya yaitu aku penyusutan peralatan. Ini sebesar 1.318.750. Ini kan 1.318.750. Nah, kemudian untuk debitnya akumulasi tuntutan peralatan sebesar 1.318.750. Saya kurang limanya. Juta. Nah, 1.318.750. Out of 10-nya sudah mau, teksnya non testable. Oke, kemudian kita record. Dan untuk yang terakhir yaitu pengisian kembali kas kecil. Ini 19 IM, namanya mengisi kembali kas kecil. Jumlahnya kas kecil sebesar 430 pada kas di kas diskon sebesar 430. Apabila sudah 0, teksnya non testable, jumlahnya kas kecil pada kas diskon sebesar 430.000. Oke, sudah, kemudian kita record. Baik, sudah selesai dilakukan penginputan transaksi yang di mana yaitu penginputan transaksi pembelian, penjualan, pembayaran hutang, bukti memorial, dan pengeluaran kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirizky Ustia Malia, absen 19 dari kelas 3H di 4 AKM. Di sini saya akan melanjutkan tugas 4, di mana selanjutnya setelah di video sebelumnya kita menginput transaksi, setelah itu kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Nah, yang pertama kita ke Comment Center Banking, kemudian kita pilih Reconcile Account. Kita akan merekonsiliasi akun kas di bank. Nah, untuk tanggalnya tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, kemudian ini kita centang semuanya. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini.
Kemudian tuh pastikan out of balance-nya itu nol. Nih, karena ini sudah nol, kemudian kita reconcile. Klik reconcile. Nah, kita sudah melakukan rekonsiliasi. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan report untuk laporan keuangan. Caranya kita di report, index to report. Untuk yang pertama, kita akan melakukan report untuk account. Kita pilih ini, yang standar balance sheet. Kita akan melakukan report laporan posisi keuangan di account, di balance sheet, dan pilih yang standar balance sheet. Kemudian kita display. Nah, seperti ini untuk balance sheet as of December 2020 itu. Kemudian setelah itu kita simpan dengan format PDF. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Untuk saya akan simpan di sini kita bikinkan folder baru saja. 3H, dan 4 absen 19, ISK, lulusnya, ya. Oke, kita simpan di sini. Standard balance sheet. Kita klik save. Oke. Oke, yang kedua, yang selanjutnya kita akan report masih di bagian akun, di bagian income statement, di income statement yang accrual. Ini kita display. Nah, ini lapor income statement, laporan laba rugi. Ini kemudian langsung saja kita simpan dengan format PDF. Kita klik save. Nah, terus selanjutnya kita akan report untuk laporan arus kas. Masih di sini di account, di check and deposit. Di check and deposit. Nah, di banking ini check and deposit, kita pilih yang statement of cash flow. Nah, ini karena kita akan report laporan arus kas. Nah, ini statement of cash flow Desember 2022. Ini tanggalnya 1 Desember 2022 sampai 31 Desember 2022. Kemudian kita langsung saja simpan dengan format PDF. Statement of cash flow. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita di bagian sales. Di item sales summary. Kita display. Ini sales item summary Desember 2022. Tanggalnya sudah sesuai. Ini merupakan penjualan. Ini Jeffrey Davis. Kontennya segini, ini segini. Kemudian langsung saja kita simpan dengan format PDF. Sales summary by item. Kemudian lanjut di sales summary juga, tapi yang sales summary by customer. Ini kita display. Ini tanggalnya kita pastikan sudah. Langsung saja kita simpan PDF sales summary by customer. Oke. Sebentar kita cek apakah sudah tersimpan. Oke, selanjutnya kita akan cari yang sales summary by salesperson. Ini kita display. Misalnya sudah sesuai sales summary tanggal 1 Desember 2022 sampai 30 Desember 2022. Kemudian kita langsung saja kita simpan dengan format PDF. Sales summary by salesperson. Hmm. Oke, selanjutnya ya receivable. Kita pilih yang aging detail. Ini kita display tanggalnya 31 Desember 2022. Langsung saja kita simpan dengan format PDF. Aging detail. Oke, itu saja. Oke, untuk yang selanjutnya kita ke purchase. Kita pilih yang purchase summary by item. Langsung saja kita display. Ini tanggalnya sudah sesuai. Langsung saja kita simpan dengan format purchase summary by item.
Oke, lanjut ke purchase summary tapi by supplier. Kita display. Oke, sudah sesuai. Langsung saja kita simpan. Purchase summary by customer. Customer. Oh, mohon maaf. Kita salah menyimpan. Purchase summary by supplier, bukan customer. Oke, selanjutnya ke payable. Kita pilih yang account detail. Oh, maaf salah. Kita ke reconciliation summary. Kita display. Ini kita sudah sesuai tanggalnya. Oke, langsung saja kita simpan. DF reconciliation summary. Oke, save. Kemudian selanjutnya kita ke inventory. Kita ke item. Item list by item. Langsung saja kita display. Saja kita simpan dengan format PDF. Oke, nah itu tadi yang terakhir. Untuk report laporan keuangan sudah selesai. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, setelah kita dari awal membuat file perusahaan, menyiapkan, menginput data awal perusahaan, menginput saldo awal, kemudian menginput akun list, menginput persediaan, serta input transaksi, kemudian dan yang terakhir itu kita membuat report untuk laporan keuangan. Hmm, jadi setelah itu semua kita tidak hanya mempelajari teori-teorinya, tapi kita juga mempraktekkan seolah-olah kita itu simulasi kasus nyata di APSS ini. Jadi kita dengan mempraktekkan ini kita bisa meningkatkan keterampilan kita dalam seperti menginput data, dalam pengolahan transaksi, dalam menganalisis transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.